Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kesha Manamira dari kelas 10 dan di video hari ini saya akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Jadi di sini kita ada 3 pembahasan dalam video hari ini. Ada pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Pertama, kita akan memasuki pencemaran air. Nah, di sini kita akan membahas tentang penyebab, dampak, dan solusi. Yang pertama, kita akan membahas penyebab pencemaran air. Apa saja penyebab pencemaran air? Ada sampah plastik seperti botol, kantong plastik, dan sedotan plastik suka mengotori sungai dan lautan. Akhirnya tidak memberi kenyamanan kepada hewan-hewan yang berada di dalam lautan. Kedua, ada tumpahan minyak yang berasal dari kapal tangkap atau pengeboran minyak yang bocor di laut. Ketiga, ada limbah rumah tangga seperti sabun, deterjen, minyak goreng, dan sampah organik yang dibuang ke saluran air. Dan yang keempat, ada limbah industri yang berasal dari pabrik yang membuang bahan kimia seperti logam berat, zat berwarna, dan limbah beracun ke sungai atau laut. Selanjutnya, ada dampak. Beberapa dampak dari pencemaran air adalah kematian massal biota air, alga tumbuhan berlebihan, blooming karena nutrien tinggi menyerap oksigen lalu menyebabkan ikan mati. Kedua ada kerusakan ekosistem, spesies asli mati atau bermigrasi tergantikan oleh spesies invasif. Ketiga, ada penyakit serius. Air yang terkontaminasi menyebabkan wadah penyakit seperti kolera, hepatitis A, dan disentri. Dan terakhir ada kerugian ekonomi, perikanan, pariwisata, dan pertanian terganggu. Kira-kira apa solusinya dari pencemaran air? Yang pertama, kita bisa memilih produk yang ramah lingkungan, menggunakan deterjen dan bahan kimia yang terurai secara alami, serta hindari penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan. Kita bisa juga penanganan sampah yang tepat, buang sampah pada tempatnya, dan hindari membuang sampah ke sungai atau sumber air lainnya. Kita juga harus konservasi air, mengurangi penggunaan air yang tidak perlu, perbaiki kebocoran, dan gunakan teknologi hemat air seperti toilet dan shower yang efisien. Dan terakhir, yang termasuk solusi berat, yaitu menggunakan instalasi pengolahan air limbah IPAL atau kolam stabilisasi untuk mengantisipasi limbah berbahaya yang dihasilkan berbagai industri. Selanjutnya kita masuk ke pencemaran tanah. Nah, apa kira-kira penyebab pencemaran tanah? Yang pertama, kita ada sampah anorganik, plastik, karet, logam, kaca, dan limbah elektronik yang sulit terurai dan mengandung zat beracun. Kedua, ada limbah industri, datang dari aktivitas industri pabrik dan aktivitas industri masyarakat. Limbah industri lebih berbahaya jika dibandingkan dengan limbah-limbah lainnya. Hal ini karena limbah ini mengandung zat-zat kimia yang berlebihan. Ketiga, ada limbah nuklir yang mengandung bahan kimia berbahaya berupa unsur radioaktif. Dia menjadi penyebab dari pencemaran tanah. Limbah ini bisa memberikan dampak tak terlihat secara langsung berupa radiasi yang memiliki efek panjang. Keempat, ada kebakaran hutan. Dia bisa menjadi salah satu dari penyebab pencemaran tanah. Ketika hutan sudah terbakar, hutan tersebut akan sulit untuk kembali ditumbuh oleh tanaman. Dan yang terakhir ada tumpahan minyak. Sama seperti pencemaran air, limbah jenis ini berasal dari tangki kendaraan pembawa minyak yang terguling atau dari jerigen minyak yang menetes. Hal ini pun bisa berkontribusi dalam pencemaran air. Nah, kira-kira apa dampak dari pencemaran tanah? Pencemaran tanah, dampaknya ada erosi tanah. Pencemaran dapat menyebabkan tanah menjadi lebih rentan terhadap erosi akibat angin dan air, sehingga lapisan tanah atas hilang dan tanah menjadi gersang.
Kedua, ada penurunan kesuburan tanah. Pencemaran dapat mengurangi kandungan zat gizi penting dalam tanah, sehingga tanah menjadi kurang subur dan sulit mendukung pertumbuhan tanaman. Selanjutnya ada gangguan ekosistem. Pencemaran dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, merusak rantai makanan, dan menyebabkan kepunahan beberapa spesies hewan. Dan terakhir, dia juga bisa mengganggu kesehatan manusia. Dia bisa menyebabkan kanker atau cacat atau gangguan saraf jika racun terserap ke tubuh. Dan di sini ada beberapa solusi untuk mencegah pencemaran tanah, seperti reduce, reuse, recycle. 3R adalah sebuah konsep pengelola sampah yang terdiri dari 3 tahap. Reduce yaitu mengurangi sampah, reuse kita menggunakan kembali barang yang sudah ada, dan recycle mendaur ulang sampah. Kedua, ada penerapan pertanian organik, menggunakan pupuk organik dan pestisida alami untuk mengurangi pencemaran tanah akibat penggunaan bahan kimia. Dan ketiga adalah mengurangi waste footprint terhadap manusia. Jadi manusia harus berusaha untuk menggunakan penggunaan limbah anorganik seperti plastik dan materi yang memerlukan proses lama untuk terurai. Keempat, ada edukasi dan kesadaran masyarakat. Sebenarnya ini bisa untuk pencemaran air dan pencemaran udara juga. Tapi kalau untuk pencemaran tanah, kita juga harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pencemaran tanah dan cara mencegahnya. Dan yang terakhir ada mengelola limbah dengan benar. Jangan buang sampah deterjen ke tanah atau saluran air, tampung dalam bak penampung untuk proses pengendapan, penyaringan, dan penjernihan. Terakhir, kita ada pencemaran udara. Penyebab pencemaran udara. Sebenarnya udara ini yang paling pengaruh kepada manusia. Jadi ini kita ada beberapa penyebabnya. Yang pertama adalah transportasi. Kita semua pasti tahu ya, kalau kendaraan bermotor menghasilkan gas berbahaya seperti CO, NO2, dan partikel halus. Dia juga datang dari industri dan pembangkitan listrik. Kalau kita membakar bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, gas, dia menghasilkan sulfur dioksida, SO2, CO2, dan uap yang beracun. 3, ada kebakaran hutan dan pembakaran sampah. Dia dapat menyumbang polusi udara dengan menghasilkan polutan berupa nitrogen, dioksida, hidrokarbon, aromatik, dan timbal. Keempat, ada kegiatan rumah tangga seperti penggunaan AC dan pendinginan apapun kayak lemari es yang menghasilkan CFC yang merusak ozon. Selanjutnya ada dampak pencemaran tanah. Apa saja sih dampak pencemaran tanah? Yang pertama ada pemanasan global, atau yang suka kita tahu adalah global warming. Ini meningkatkan terjadinya peningkatan suhu bumi yang menimbulkan air laut yang ikut naik. Selanjutnya ada gangguan pada pernafasan. Udara yang kotor yang mengandung karbon dioksida dan gas beracun lainnya sangat berbahaya bagi sistem pernafasan manusia. Udara kotor yang masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernafasan juga bisa menyebabkan terjadinya infeksi saluran pernafasan, seperti contohnya adalah asma dan juga bronkitis. Selanjutnya ada efek rumah kaca, adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kondisi bumi yang memiliki efek seperti rumah kaca di atas. Panas matahari terperangkap di atmosfer bumi. Gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida, CO2 bisa menahan panas matahari yang menyebabkan panas matahari terperangkap di atmosfer bumi. Dan yang terakhir ada hujan asam. Adalah hujan yang mengandung asam nitrat dan asam sulfat yang berbahaya pada lingkungan. Hujan asam merusak pohon dan menyebabkan tanah dan badan air menjadi asam, membuat air tidak cocok untuk beberapa ikan dan satwa liar lainnya. Dan terakhir adalah solusi dari pencemaran udara. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Apabila jarak tempuhnya tidak begitu jauh, kita bisa jalan kaki atau naik sepeda. Di berbagai fasilitas kota besar sudah dibangunin
trotoar atau pedestrian yang lebar dan jalur khusus untuk sepeda. Jadi kita sebagai rakyat bisa memanfaatkan sarana tersebut. Kedua, ada asap pabrik. Yang kedua adalah mengurangi asap pabrik, karena asap pabrik merupakan salah satu sumber pencemaran udara yang sering terjadi, terutama di daerah sekitar industri pabrik. Kondisi ini membuat asap pabrik menjadi penyumbangan terbesar gas karbon di udara yang mengganggu lingkungan sekitar. Ketiga, ada tidak membakar sampah. Membakar sampah itu dianggap sebagai cara mudah untuk memusnahkan sampah, apalagi material yang sulit untuk terurai seperti plastik mungkin akan hancur dengan mudah jika dibakar. Namun, asap dari pembakaran justru akan mencemari udara. Jadi kita sebaiknya tidak membakar hal-hal tersebut. Dan terakhir ada penanaman pohon dan ruang terbuka hijau. Seperti yang diketahui, tumbuhan memiliki kemampuan alami untuk menyerap polutan udara dan menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Sekian dari video saya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.